Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Adik-adikku sekalian, para siswa SD Islam Al-Husna, para orang tua siswa, dan seluruh sivitas akademika SD Islam Al-Husna. Perkenalkan, nama saya Indra Budiman, Kepala Sekolah SD Islam Al-Husna, yang pada kesempatan saat ini akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan sistem pembelajaran di tahun ajaran baru 2020-2021. Namun sebelumnya kami ingin menyampaikan yang pertama, rasa syukur alhamdulillah dan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh para orang tua siswa yang masih setia dan memberikan kepercayaan kepada kami untuk menjalin kerjasama dalam pendidikan putra-putrinya. Kemudian yang kedua, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan sistem pembelajaran pada kesempatan saat ini, di mana kita harus berhadapan dengan masalah yang besar khususnya di Indonesia dan terkena dampak pula kepada kita dalam pembelajaran di era pandemi COVID-19. Baik Bapak Ibu sekalian, berdasarkan laporan dari gugus tugas COVID-19 Kabupaten Lebak yang sampai saat ini, sampai dengan dibuatkannya konten pada kesempatan saat ini, bahwa Kabupaten Lebak masih termasuk ke dalam zona oranye. Merujuk kepada surat edaran 4 kementerian, Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, beserta Menteri Dalam Negeri, dan sesuai dengan arahan-arahan khususnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, beserta arahan-arahan dan koordinasi-koordinasi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak. Oleh karena itu, menyimpulkan bahwa sistem pembelajaran di SD Al-Husna di tahun ajaran 2020-2021 dengan menggunakan sistem daring dan luring, di mana siswa tetap belajar di rumah dengan dipandu dengan pembelajaran daring dan luring melalui grup WA-nya masing-masing. Kemudian selanjutnya, bahwa kami memutuskan tahun ajaran baru 2020-2021 dimulai sejak tanggal 13 Juli 2020. Dan di awal pembelajaran sudah barang tentu akan kami lakukan koordinasi bersama para orang tua siswa, di mana kami telah menentukan jadwal dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020 akan dilakukan sosialisasi pembelajaran jarak jauh merupakan pembelajaran daring dan luring yang akan kami tentukan jadwalnya kemudian. Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya akan kami terangkan mengenai sistem daring dan luring yang akan dilakukan khususnya di sekolah kami SD Islam Al-Husna. Pertama, dalam sistem pembelajaran daring, kita akan melakukan pendekatan tidak menggunakan lagi tematik, tetapi lebih pendekatan ke materi pembelajaran seperti bahasa Indonesia. Kenapa hal ini dilakukan? Pertama, untuk menyederhanakan pembelajaran, dan yang kedua juga mengurangi beban ajar kepada siswa, sehingga guru dan siswa dalam satu hari terfokus kepada satu materi pelajaran seperti bahasa Indonesia, tidak mengajarkan materi-materi yang lainnya. Tetapi barang tentu hal ini tidak mengurangi substansi dari tematik,
karena rujukan dan arahannya tetap akan menggunakan alur dari buku tematik. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan materi ajar dan juga sistem penilaian. Kami menggunakan pendekatan 3 ranah pendidikan. Yang pertama aspek sikap, kemudian kedua pengetahuan, dan yang ketiga adalah keterampilan. Dalam satu buku tematik kita memerlukan 4 minggu atau 1 bulan. Maka minggu pertama sampai dengan minggu ketiga itu mengajarkan tentang aspek pengetahuan. Maka di situ akan ditemukan bahasa Indonesia, PKN, dan lain sebagainya. Sementara di minggu keempat itu akan dikhususkan ke dalam aspek keterampilan. Maka jangan heran kalau menemukan pelajaran SBDP atau Penjasorkes itu hanya dilakukan pada minggu keempat di setiap buku tematik. Kemudian khusus untuk ranah sikap ini dilakukan di luar pembelajaran, di mana kami akan memerintahkan dan melibatkan peran serta dari orang tua siswa di luar pembelajaran, di mana dalam aspek sikap ini ada 2 aspek, yaitu sikap sosial dan sikap spiritual. Dalam sikap spiritual kita akan mengedepankan pembiasaan ibadah, berdoa, bersyukur, dan toleransi, di mana nanti akan ada jurnal khusus yang berkaitan dengan praktek-praktek wudhu di rumah, sholat berjamaah, mengaji Quran, berdoa, bersyukur, dan lain sebagainya, ditambah dengan perhatian khusus orang tua siswa kepada putra-putrinya yang harus menilai dari aspek kejujuran, kemudian aspek kedisiplinan, dan aspek kesantunan yang terangkum dalam sikap sosial. Dan itu semua akan dilaporkan dalam laporan mingguan dalam 1 minggu sekali, di mana akan dikirimkan melalui grup WA-nya masing-masing, yaitu form isian berkaitan dengan aspek sikap, dan itu boleh diisi oleh orang tuanya ataupun oleh siswanya sendiri. Kalau siswa yang mengisi berarti teknik penilaiannya adalah penilaian diri, sementara kalau orang tua yang mengisi berarti adalah penilaian antar sesama teman atau teman sejawat. Baik Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan prosedur atau alur dalam pembelajaran daring setiap harinya, dan ini merupakan hal penting yang harus bisa diikuti oleh para siswa, termasuk bimbingan dari orang tua siswanya. Berikutnya akan kita jelaskan berkaitan dengan alur daring pembelajaran tiap hari yang akan kita pandu melalui grup WA-nya masing-masing. Pembelajaran akan kita mulai ba'da maghrib atau setelah maghrib pada pukul 18.30, di mana pertama kali akan kita share absensi siswa. Maka di situ seluruh siswa harus bisa mengisi absensi. Hal ini kita lakukan untuk bisa melihat siapa yang aktif atau yang bisa mengikuti daring pada saat itu dan siapa yang tidak. Jadi semua siswa dapat terkontrol setiap harinya bisa mengikuti pembelajaran atau tidak melalui absensi yang akan kita kirim ke grup WA-nya masing-masing. Kemudian setelah mengisi absensi, mereka akan diteruskan untuk melihat konten video pembelajaran yang akan dibuat oleh wali kelas masing-masing. Dalam konten video ini akan dijelaskan materi ajar yang sedang diajar pada hari itu, kemudian dari hasil penyimakan itu akan dialihkan atau diarahkan ke literasi yang akan menggunakan buku tematiknya 3 serangkai. Itu antara jam 18.30 sampai dengan jam 21. Jadi maksimal dalam satu malam itu hanya sampai dengan jam 9 malam. Jadi tidak boleh melakukan daring lewat dari jam 21 atau jam 9 malam. Kemudian pagi harinya kita masih terus akan memandu mengenai literasi,
di mana peran serta dari orang tua juga dibutuhkan untuk bisa mengarahkan untuk membaca materi-materi sebagai pengayaan atau pendalaman siswa ke dalam buku tematik yang sudah kita sediakan menggunakan buku tematik 3 serangkai sampai dengan pukul 16 atau jam 4 sore. Kemudian pada pukul 16.00 atau jam 4 sore akan diteruskan kita mengeser kembali merupakan rangkuman dan soal-soal yang harus dikerjakan oleh siswa dari hasil melihat konten dan literasi melalui aplikasi Google Form. Dan itu merupakan aspek pengetahuan dan keterampilan yang akan kita nilai setiap hari. Demikian barangkali berkaitan dengan daring setiap harinya. Jadi dimulai dari pukul 18 sore atau malam sampai dengan besok paginya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya kami akan menjelaskan berkaitan dengan sistem pembelajaran luring. Pembelajaran luring artinya adalah di luar jaringan. Artinya ada pertemuan tatap muka antara wali kelas dengan siswanya masing-masing. Tapi SD Islam Al-Husna pada kesempatan saat ini mengambil metode luringnya adalah home visit, di mana wali kelas berkunjung ke rumahnya siswa masing-masing. Kenapa hal ini kita lakukan? Adalah untuk yang pertama kali mengakrabkan dan menggali, menumbuhkan emosional antara siswa dengan wali kelas masing-masing. Kemudian yang kedua, bahwa wali kelas dalam pertemuan luring ini akan mencoba untuk menyimpulkan pembelajaran dalam satu tema. Berarti luring ini dilakukan hanya sekedar 1 bulan sekali. Itu pun barang tentu kita akan mengindahkan prosedur COVID-19. Yang pertama, bahwa kita akan memastikan bahwa semua guru yang terlibat dalam luring ini adalah setelah melalui screening kesehatan. Jadi guru-guru yang terkendala dalam kesehatannya, apalagi yang terjangkit COVID-19, dan alhamdulillah pada saat ini tidak ada di Al-Husna ini, maka akan kita pisahkan mana yang diperbolehkan atau mana yang tidak. Jadi insya Allah semua guru yang ikut program pembelajaran luring ini adalah guru-guru yang aman dalam kesehatannya. Kemudian yang kedua, selain itu juga kita melakukan screening siswa, termasuk lokasi aman siswa. Dan barangkali yang paling terpenting adalah kita melalui tahapan izin orang tua. Ini adalah kuncinya ketika orang tua mengizinkan untuk diadakannya pembelajaran luring bersama siswanya di rumahnya masing-masing, maka akan kita kunjungi. Sementara bagi para orang tua siswa yang tidak menghendaki adanya luring, maka tidak akan memaksa bagi kami untuk dikunjungi. Bapak Ibu, barangkali itulah hal-hal yang ingin kami sampaikan dalam sistem pembelajaran di tahun ajaran yang baru 2020 dan 2021. Sebagai penutup, kami menyadari bahwa semua program yang kami bikin masih banyak kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, maka kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Apalagi nanti ada satu hal dan koordinasi yang kurang baik kita lakukan, kami pun memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, dan kerjasama kita bersama para orang tua ini merupakan sesuatu yang harus kita lakukan pada kesempatan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.